Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2018. Baik, pada video kali ini izinkan saya menjelaskan beberapa poin dalam asesmen yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa dalam biasa yang digunakan dalam asesmen dalam bimbingan dan konseling. Yang itu yang pertama ada angket, kedua ada wawancara, ketiga ada observasi, keempat ada sosiometri, kelima ada biografis, dan yang keenam ada inventory. Nah, yang pertama adalah angket. Nah, angket ini merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Nah, kuesioner yang disebut di sini merupakan daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Nah, daftar ini kemudian diberikan langsung atau dikirimkan kepada para responden yang akan mengisi sesuai dengan pendapat mereka. Nah, bisa disimpulkan bahwa angket di sini berupa salah satu alat asesmen non-teks yang diserangkaikan dengan pertanyaan ataupun pernyataan yang diajukan kepada responden, baik itu respondennya peserta didik, respondennya keluarga, dan respondennya masyarakat. Nah, angket dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis, yaitu berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, kemudian berdasarkan respondennya atau sumber data, dan berdasarkan strukturnya. Jadi secara umum juga isi dari angket itu berupa pertanyaan tentang fakta, pertanyaan tentang pendapat, pertanyaan tentang persepsi diri. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari angket. Yang pertama, tujuan dari angket. Jadi tujuan angket itu yang pertama itu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Kemudian manfaat angket untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain, bahan pembuatan evaluasi program untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Kemudian bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari angket ini? Jadi ada beberapa kelebihan dan ada juga beberapa kelemahan dari angket. Yang pertama, kelebihan dari angket yaitu bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Nah, kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan untuk menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah yang banyak. Kelebihan yang ketiga adalah dengan angket, responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana dia mengisi sebuah angket. Nah, kemudian beberapa kelemahan dari angket itu, yang pertama, metode ini kurang tepat digunakan apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Kemudian yang kedua, metodenya kurang fleksibel. Nah, pertanyaan hanya terperancang dan terbatas pada daftar yang salah disediakan dalam angket. Kemudian kelemahan yang ketiga, ada kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Hal ini terjadi karena kurang jelasnya petunjuk atau pernyataan dalam sebuah angket. Selanjutnya, dalam asesmen yang digunakan dalam bimbingan dan konseling ada yang namanya wawancara. Nah, wawancara ini merupakan suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, tujuan wawancara ini tujuannya secara umum adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber itu. Nah, selanjutnya tujuan wawancara secara khusus itu satu, untuk menggali dan memperoleh informasi atau data dari orang lain. Kemudian yang kedua, untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data lainnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data yang lainnya. Nah, bagaimana manfaat wawancara ini? Nah, ada
Adapun manfaatnya itu: 1. Untuk menambah wawasan, 2. Untuk kepentingan pribadi, 3. Sebagai profesi, 4. Kepentingan masyarakat, 5. Memberikan inspirasi, 6. Memberikan dorongan semangat, 7. Memotivasi sesama manusia, 8. Menghasilkan karya dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya asesmen yang sering digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah observasi. Nah, observasi ini merupakan proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek tersebut. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memberikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Nah, observasi ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dan perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Selanjutnya, adapun kelebihan dari teknik observasi ini terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Nah, menurut Webb dan kawan-kawan, observasi dapat dilakukan secara tersamar dengan banyak setting dan tipe perilaku. Kelebihan lain dari teknik ini adalah terletak pada upaya meminimalisir potensi dan pengaruh yang ditimbulkan oleh pengamat. Nah, selanjutnya, kelemahan dari metode observasi ini lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya berdasarkan pada persepsi atau kesan sendiri. Nah, kondisi ini cenderung melahirkan bias pengamat dan sumber kesalahan dibandingkan dengan interpretasi subjektif tanpa dilengkapi dengan kutipan sumber. Kelemahan yang kedua adalah berkaitan dengan tingkat reliabilitas atau keandalan data dan informasi dari subjek amatan. Nah, kemudian asesmen yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling itu ada yang namanya sosiometri. Nah, sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Ginning. Nah, metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Adapun tujuan dari teknik ini yaitu mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Kemudian yang kedua adalah mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lainnya. Kemudian jenis-jenis dari pengukuran sosiometri ini ada terbagi atas dua jenis pengukuran. Yang pertama, kriteria khusus. Nah, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Misalnya, teman yang diinginkan sebagai partner diskusi, teman yang diinginkan saat berkreasi dalam sebuah kelas. Kemudian ada yang namanya kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan sosiometri. Dalam sosiometri pun juga pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sosiometri itu yang pertama, konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana
intensitas atau kedalaman hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas peserta didik dalam kelompoknya, maupun bagaimana posisi peserta didik yang terisolasi. Kemudian kelebihan yang kedua adalah informasi tentang fungsi individu dalam kelompok yang dihasilkan oleh sosiometri objektif sebab bersumber dari banyaknya individu. Kemudian yang ketiga adalah dengan memanfaatkan hasil sosiometri, konselor memiliki peluang untuk melakukan perbaikan hubungan sosial antar individu. Kemudian bagaimana kekurangan dari teknik sosiometri ini? Satu, hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Kemudian kelemahan yang ketiga, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya. Kemudian selanjutnya, asesmen sering digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu biografis. Nah, metode biografis ini merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri maupun orang lain. Kemudian tujuan dari biografis ini yaitu agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup yang diungkapkan secara berkisah atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah yang nyata. Kemudian bagaimana kegunaan biografi ini? Nah, dalam bimbingan dan konseling, biografi yang digunakan untuk satu, memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu. Yang kedua, mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian penting yang dihadapi individu dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, memperoleh data mengenai individu, pribadi, muridnya, dan lingkungan lainnya. Kemudian yang keempat adalah mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain. Baik, selanjutnya asesmen yang sering digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling itu ada yang namanya inventory. Nah, inventory ini adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Jawaban responden tersebut selanjutnya ditafsirkan atau dipahami dengan pengumpulan data tentang keadaan responden dan responden memahami keadaan dirinya sendiri. Nah, inventory tugas perkembangan atau ITP ini merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Nah, dengan mengetahui perkembangan individu, diharapkan konselor memiliki kesadaran bahwa program dan layanan bimbingan dan konseling di sekolah harus berdasarkan pada kebutuhan dan perkembangan individu itu sendiri. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai asesmen yang sering digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, la fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.